Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi tentang kerajinan bahan keras. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materinya, saya akan menjelaskan tentang langkah pembelajarannya. Untuk langkah pembelajarannya yaitu yang pertama berdoa, kedua mengisi link absensi prakarya yang sudah di-share di grup Telegram kelas masing-masing atau Google Classroom. Yang ketiga, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatan. Dan yang keempat, simak baik-baik video pembelajarannya ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, kursi rotan. Yang kedua, miniatur kendaraan. Yang ketiga, lukisan kaca. Dari ketiga contoh gambar di bawah ini termasuk ke dalam jenis kerajinan bahan keras. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang bahan dasarnya keras. Bahan keras ini memiliki sifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Selanjutnya, kerajinan bahan keras memiliki prinsip. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu keunikan bahan keras. Yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Dan yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu prinsip keunikan bahan keras. Prinsip keunikan bahan kerajinan keras. Contohnya di sini yaitu bahan kayu. Kenapa kayu termasuk ke dalam prinsip keunikan bahan kerajinan keras? Karena kayu itu memiliki tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ada 4 muatan nilai dalam produk kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu produk tersebut mempunyai nilai fungsional, contohnya kerajinan keranjang rotan. Yang kedua, memiliki nilai informatif, contohnya kerajinan pin kaleng. Yang ketiga, memiliki nilai simbolik, contohnya kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata. Dan yang keempat yaitu memiliki nilai prestis atau wibawa, contohnya kerajinan tas kulit. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu rancangan dalam produk kerajinan. Ada 6 faktor yang perlu kita ketahui sebelum merancang kerajinan bahan keras. Faktornya yang pertama yaitu faktor teknis, meliputi metode produksi, menggunakan mesin atau manual dan tingkat kemahiran SDM. Yang kedua, faktor ekonomis, meliputi pemasaran, distribusi, hak cipta, nilai jual, selera masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor ergonomis, meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat, faktor sains dan teknologi, meliputi inovasi atau modifikasi serta mengikuti perkembangan. Dan yang kelima yaitu faktor estetika, meliputi keindahan, daya pikat, keserasian, penggarapan, perupaan, dan kesan yang ditampilkan. Dan yang keenam yaitu faktor kondisi lingkungan, meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, kerajinan bahan keras ini memiliki jenis. Ada 2 jenis kerajinan bahan keras. Yang pertama, kerajinan bahan keras yang berasal dari alam. Yang kedua yaitu kerajinan bahan keras yang berasal dari buatan. Yang pertama, kerajinan bahan keras yang berasal dari alam. Kerajinan bahan keras berasal dari alam adalah kerajinan yang bahannya ini diperoleh dari alam sekitar atau diambil dari sumber daya alam, baik itu dari hutan, bumi, ataupun perairan Indonesia. Dan sifatnya ini kuat dan tahan lama, biasanya bisa sampai bertahun-tahun. Contohnya yaitu ada bambu, ada rotan, dan juga kayu. Yang kedua yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan
yang untuk kerajinannya ini diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras. Dan bahan keras buatan ini memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya yaitu kaleng dan juga kaca. Kerajinan bahan keras ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri kerajinan bahan keras yang berasal dari alam, yaitu kayu. Memiliki karakteristik. Yang pertama, keras, memiliki serat atau urat kayu yang indah. Yang kedua yaitu memiliki lingkaran tahun. Yang ketiga yaitu tahan lama dan dapat diukir. Yang keempat, ada yang memiliki beban ringan seperti kayu lami dan kayu albasia. Ada pula yang memiliki beban yang berat seperti kayu jati, dan sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, kecuali kayu jati. Kemudian, ciri karakteristik dari bahan keras bambu memiliki karakteristik batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus atau bisa rapuh dan hancur. Kemudian memiliki ruas batang, memiliki rongga dan ukuran 1 cm hingga 20 cm. Dan tekstur batangnya halus serta dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Kemudian, ciri bahan keras dari alam lainnya yaitu rotan. Memiliki karakteristik, yang pertama, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu. Yang kedua, ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang ketiga, memiliki ruas batang namun lebih samar. Yang keempat, tekstur batangnya halus. Dan yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Dan yang terakhir yaitu memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter. Selanjutnya, ciri bahan keras yang berasal dari bahan buatan ada kaca. Kaca ini memiliki karakteristik transparan dan bening. Kemudian ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm. Kemudian permukaannya licin dan kilap, dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Selanjutnya, ciri bahan keras buatan logam memiliki karakteristik terdiri dari berbagai warna, ada warna perak, emas, kemerahan atau kecoklatan, serta perak keabu-abuan. Kemudian karakteristik lainnya, bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih, tipis, dan juga ringan. Serta logam ini mudah terkorosi oleh udara. Kadang logam ini bisa dilapisi dengan emas murni atau dilapisi dengan cat. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembahasan materi tentang kerajinan bahan keras. Sampai bertemu lagi di video penjelasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.